Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Fikri Farikhin MPDI selaku pengempu mata kuliah Ilmu Kalam. Saya Siti Masrurah, kelas 2C, Prodi PAUD dengan NIM 25096482021. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang perbandingan antar aliran teologi. Yang pertama yaitu pandangan masing-masing aliran terhadap pelaku dosa besar. Pandangan beberapa aliran teologi Islam terhadap pelaku dosa besar adalah sebagai berikut. Menurut Khawarij, pelaku dosa besar dianggap kafir dan keluar dari Islam. Menurut Murji'ah, pelaku dosa besar tetap mukmin, penilaian terhadap dosanya diserahkan kepada Allah pada hari kiamat. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar berada pada posisi di antara mukmin dan kafir, yaitu al-manzilah baina al-manzilatain. Jika meninggal tanpa tobat, ia kekal di neraka. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar tetap mukmin, tetapi imannya berkurang dan ia bergolong fasik. Nasib akhirnya bergantung pada kehendak Allah, dapat diampuni atau mendapat azab terlebih dahulu sebelum masuk surga. Jadi perbedaan utamanya adalah Khawarij pelaku dosa besar menjadi kafir. Murji'ah tetap mukmin, urusannya diserahkan kepada Allah. Mu'tazilah berada di antara mukmin dan kafir. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mukmin tetapi fasik dan keputusan akhirnya berada di tangan Allah. Selanjutnya yaitu perbedaan konsep iman dan kufur antar aliran teologi klasik. Dalam teologi Islam klasik, konsep iman atau keimanan dan kufur atau kekafiran menjadi salah satu perdebatan paling penting. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan pertanyaan, apakah pelaku dosa besar masih dianggap beriman? Apakah amal merupakan bagian dari iman? Apakah iman bisa bertambah dan berkurang? Berikut ringkasan pandangan beberapa aliran ulama, yaitu Khawarij konsep imannya. Iman mencakup keyakinan dan amal. Konsep kufurnya meninggalkan amal besar berarti kufur. Status dosa besarnya kafir dan keluar dari Islam. Menurut Murji'ah, konsep imannya, iman adalah keyakinan atau sebagian menambah pengakuan lisan. Konsep kufurnya, kufur hanya karena mengingkari iman. Status pelaku dosa besarnya tetap mukmin, urusan dosanya diserahkan kepada Allah. Mu'tazilah, konsep imannya yaitu iman adalah keyakinan, pengakuan, dan amal. Konsep kufurnya, kufur adalah penolakan terhadap Allah. Status pelaku dosa besarnya yaitu berada pada manzilah baina al-manzilatain atau posisi di antara mukmin dan kafir. Asy'ariyah, konsep imannya iman pada dasarnya pembenaran dalam hati. Pengakuan lisan menjadi syarat hukum lahiriah. Konsep kufurnya, kufur adalah penolakan terhadap pokok iman. Status pelaku dosa besarnya tetap mukmin tetapi fasik. Maturidiyah, konsep imannya mirip Asy'ariyah, menekankan pembenaran hati. Konsep kufurnya, kufur adalah penolakan terhadap
kebenaran iman. 100 pelaku dosa besar tetap mukmin yang berdosa. 1. Khawarij. Aliran Khawarij berpendapat bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari amal. Melakukan dosa besar menunjukkan hilangnya iman, sehingga pelakunya dianggap kafir dan halal diperangi menurut sebagian kelompok Khawarij. Pandangan ini muncul dalam konteks konflik politik pada masa awal Islam. 2. Murji'ah. Sebaliknya, Murji'ah memisahkan iman dari amal. Selama seseorang masih meyakini Allah dan Rasul-Nya, ia tetap mukmin meskipun melakukan dosa besar. Penilaian akhir terhadap pelaku dosa dianggap ditangguhkan irja kepada Allah pada hari kiamat. 3. Mu'tazilah. Mu'tazilah mengambil posisi tengah. Mereka menolak menyebut pelaku dosa besar sebagai mukmin, tetapi juga tidak menyebutkan kafir di dunia. Mereka memperkenalkan konsep al-manzilah baina al-manzilain, atau kedudukan di antara dua kedudukan. Namun jika meninggal tanpa bertobat, pelaku dosa besar diyakini akan kekal di neraka. 4. Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, inti iman adalah pembenaran dalam hati atau tasdik. Amal merupakan konsekuensi iman, tetapi bukan unsur yang menentukan kebenaran iman itu sendiri. Pelaku dosa besar tetap dianggap mukmin meskipun berstatus fasik dan dapat dihukum oleh Allah atau diampuninya. 5. Maturidiyah. Pandangan Maturidiyah hampir serupa dengan Asy'ariyah. Mereka menekankan bahwa iman berpusat pada pembenaran hati. Amal tidak menjadi syarat sahnya iman, sehingga pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam selama tidak mengingkari ajaran pokok agama. Secara historis, perdebatan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial pada masa Islam awal, terutama setelah konflik internal atau fitnah yang memunculkan pertanyaan tentang status keagamaan kaum muslim yang terlibat dalam peperangan dan melakukan dosa besar. Hingga kini, pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi arus utama dalam teologi Sunni. Sementara Mu'tazilah lebih banyak dipelajari sebagai bagian dari sejarah pemikiran Islam. Selanjutnya, perbedaan antar aliran teologi. Yang pertama yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah. Pandangan utama menyeimbangkan akal dan wahyu, tetapi wahyu menjadi rujukan utama. Ciri khasnya menjadi teologi yang paling luas dianut di kalangan Sunni. Maturidiyah. Pandangan utama memberi peran lebih besar kepada akal dibanding Asy'ariyah, tetapi tetap mengutamakan wahyu. Ciri khasnya adalah banyak dianut di wilayah Asia Tengah, Turki, dan sebagian Asia Selatan. Mu'tazilah. Pandangan utamanya adalah sangat menekankan penggunaan akal dalam memahami ajaran agama. Ciri khasnya adalah mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Jabariyah. Pandangan utama menekankan bahwa semua perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah. Ciri khasnya kebebasan manusia dipandang sangat terbatas atau tidak ada. Qadariyah.
Pandangan utamanya adalah menekankan kebebasan manusia dalam memiliki dan bertindak. Ciri khasnya yaitu menjadi salah satu cikal bakal pembahasan tentang kehendak bebas dalam Islam. Khawarij. Pandangan utamanya yaitu menilai pelaku dosa besar dapat keluar dari Islam. Ciri khasnya adalah sangat ketat dalam masalah iman dan dosa. Murji'ah. Pandangan utamanya yaitu penilaian terhadap pelaku dosa besar diserahkan kepada Allah. Ciri khasnya adalah iman lebih ditekankan daripada amal dalam menentukan status keislaman seseorang. Perbedaan pokok yang sering diperdebatkan. Satu yaitu peran akal dan wahyu. Mu'tazilah lebih mengutamakan akal. Asy'ariyah dan Maturidiyah menggabungkan akal dan wahyu. Aliran ini lebih menekankan wahyu. 2. Kehendak bebas manusia. Jabariyah, manusia tidak memiliki kebebasan sejati. Qadariyah, manusia bebas memilih. Asy'ariyah mengambil posisi tengah, melakukan konsep kasb atau perolehan, yaitu Allah menciptakan kemampuan dan perbuatan, sementara manusia bertanggung jawab atas pilihannya. 3. Status pelaku dosa besar. Khawarij dianggap keluar dari Islam. Murji'ah tetap mukmin, urusannya diserahkan kepada Allah. Ahlus Sunnah tetap muslim tetapi berdosa dan berada di bawah kehendak Allah untuk diampuni atau dihukum. 4. Sifat-sifat Allah. Mu'tazilah menafsirkan sifat-sifat Allah dengan pendekatan yang menekankan keesaannya. Asy'ariyah dan Maturidiyah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, dengan penjelasan yang menghindari penyamaan Allah dengan makhluk. Kesimpulannya, antar aliran teologi menunjukkan bahwa setiap aliran memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami ajaran Islam, terutama mengenai hubungan antara akal dan wahyu, kehendak bebas manusia, sifat-sifat Allah, serta konsep iman dan dosa. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan metode penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis, serta latar belakang sejarah dan pemikiran para tokohnya. Meskipun memiliki perbedaan pandangan, tujuan utama setiap aliran adalah mencari pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan memperkuat keimanan. Oleh karena itu, perbedaan teologi hendaknya disikapi dengan sikap saling menghormati, terbuka terhadap dialog ilmiah, dan mengutamakan persatuan umat. Dengan mempelajari berbagai aliran teologi, kita dapat memahami keragaman pemikiran dan Islam secara lebih objektif kritis. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.